Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kah para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana teman-teman ya, di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya, bisa kita lihat dari market cap masih sama, Fair and Greed Index masih stay di area 58 ya. Sedangkan kalau kita lihat indeksnya altcoin dia masih stabil di kepala 40, serta kalau kita lihat dari market cap ya, dia di 3,93 triliun dolar. Serta kalau kita lihat dari Bitcoin dominance dia berada di 59% dan semoga dominasi Bitcoin ini semakin turun menurun ya. Dan kita ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat teman-teman semua ya. Apakah nanti di bulan September hal ini akan terjadi? Kalau hal ini terjadi bro, maka kita akan melihat ledakan daripada sektor cryptocurrency, bahkan dari Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya ini bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Informasinya apa? Kita langsung gas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Mikhail Bauman dari The Fed itu serukan pemangkasan suku bunga di bulan September. Dukungan 3 pemangkasan tahun ini. Oke, jadi ini sangat menarik teman-teman ya. Kenapa pemangkasan suku bunga ya itu sangat menarik bagi sektor cryptocurrency. Nah, mungkin sebagian orang udah paham, tapi sebagian orang kan belum paham ya. Jadi gini, simpelnya teman-teman ya. Pemangkasan suku bunga itu adalah pemangkasan yang dianggap positif lah bagi sektor cryptocurrency. Kenapa? Karena efek terhadap likuiditas ya, dan mungkin minat investor dan daya tarik aset berisiko itu jauh lebih jauh lebih kuat ya kalau kita bicara jauh lebih meningkat ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya ada beberapa poin penting sih sebenarnya dari pemangkasan suku bunga ini. Yang pertama adalah tentang likuiditas uang yang meningkat dalam sektor cryptocurrency, ya kan? Nah, jadi di sini kenapa likuiditas itu bisa meningkat? Karena apa? Suku bunga turun, teman-teman ya. Biaya pinjaman itu lebih murah bagi perusahaan dan individu, ya kan? Jadi pinjaman itu jauh lebih murah bagi perusahaan dan individu ketika suku bunga itu mengalami penurunan. Nah, bank dan lembaga keuangan itu cenderung lebih longgar dalam memberikan kreditnya juga, bro, ya kan? Terus ada uang lebih banyak beredar di pasar investasi mencari peluang baru termasuk dalam sektor cryptocurrency, ya. Nah, yang berikutnya ya poin yang cukup menarik adalah tentang aset berisiko jadi lebih menarik bagi mereka yang notabene ya melakukan pinjaman lah perusahaan-perusahaan besar saat suku bunga itu tinggi, itu investor itu cenderung taruh dananya ya di instrumen aman seperti deposito gitu. Tapi kalau suku bunga rendah kan mereka cenderung menaruhnya di aset-aset berisiko termasuk dalam sektor cryptocurrency. Dan tentunya di sini akan berdampak sangat-sangat positif terhadap sentimen pasar yang membaik nantinya di sektor cryptocurrency. Jadi pemangkasan suku bunga juga seringkali diartikan itu sebagai apa ya? Sebagai upaya bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lah gitu teman-teman ya. Dan sentimen resiko risk on atau berani ambil resiko gitu bro ya. Itu biasanya meningkat teman-teman ketika suku bunga itu turun. Nah, dan tentunya di sini bro, kita tahu lah sektor cryptocurrency itu diciptakan sebagai apa gitu kan. Nah, jadi efek terhadap dolar Amerika Serikat, harga aset. Jadi di sini nanti teman-teman akan ada efek. Ketika suku bunga itu rendah, itu biasanya itu melemah nilai daripada US dollar. Jadi US dollar kan saat ini di 16.000 something kan. Nanti kalau suku bunganya itu turun, mungkin dia akan melemah bisa saja ke 15.000 dan seterusnya ya. Dimana hal ini ya mungkin seperti sektor cryptocurrency lah kayak Bitcoin dan altcoin lainnya ya itu bisa ya mendapatkan momentum yang cukup bagus karena pelemahan daripada US dollar. Karena rata-rata saat US dollar itu melemah ya sektor cryptocurrency yang menguat gitu teman-teman ya. Atau bisa dikatakan pemangkasan suku bunga itu adalah vitamin daripada sektor cryptocurrency. Nah, jadi di sini menarik ya teman-teman. Hal ini akan menjadi sangat-sangat bagus bagi sektor cryptocurrency dan semoga saja ada pemangkasan suku bunga di bulan depan. Jadi Gubernur The Fed Michael Bowman itu mendorong penurunan suku bunga pada bulan September seiring melemahnya pasar
tenaga kerja Amerika Serikat. Penurunan suku bunga The Fed ini signifikan. Nah, meningkat dampak positif terhadap pasar kripto. Data terbaru menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar FOMC akan menurunkan suku bunga pada pertemuan bulan September. Semoga bro ya. Terus di sini Michael Bowman itu minta FOMC pangkas suku bunga The Fed di bulan September. Menurut laporan Bloomberg, Gubernur The Fed mendesak rekan-rekannya di FOMC untuk mulai menurunkan suku bunga pada pertemuan bulan September yang diadakan antara tanggal 16 ataupun 17, teman-teman ya. Ia mengklaim bahwa langkah ini akan membantu mencegah erosi lebih lanjut dalam kondisi pasar tenaga kerja. Bauman menambahkan bahwa langkah ini akan memastikan bahwa mereka tidak perlu melakukan pemangkasan suku bunga yang lebih besar jika pasar tenaga kerja memburuk seperti yang dilaporkan CoinGap ya. Angka pengajian non pertanian Amerika Serikat bulan Juli naik menjadi 73.000. Nah, jauh di bawah ekspektasi angka Mei dan Juni. Juga direvisi turun yang semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja sedang melemah. Mungkin kalau ada pemangkasan 0,25 sampai di 0,50% aja teman-teman dari suku bunga saat ini mungkin akan berdampak yang udah cukup positif ya, walaupun pemangkasannya belum gede. Tapi hal tersebut teman-teman akan sangat-sangat berdampak positif bagi sektor cryptocurrency. Target rate parabolik ya. Jadi tanggal 17 September di sini ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, currency target rate-nya teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya. Sementara itu perlu disebutkan bahwa Michael Bowman dan sesama gubernur The Fed, Chris Wahl, adalah satu-satunya yang mendukung penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point atau 0,5 basis point ya. Nah, pada rapat FOMC Juli, kini anggota FOMC lainnya tampaknya condong ke arah penurunan suku bunga. Presiden Fed Minneapolis Neil Kashkari ya, itu mengatakan bahwa waktunya mungkin sudah dekat untuk mulai penurunan suku bunga. Presiden The Fed San Francisco Mary Daly juga baru-baru ini mengangkat sentimen serupa. Bond menyukai 3 pemotongan tahun ini. Gubernur The Fed juga menyatakan bahwa ia mendukung 3 kali pemotongan suku bunga The Fed tahun ini, yang berarti ia dapat memberikan suara untuk pemotongan tersebut pada 3 pertemuan tersisa tahun ini, yaitu pada bulan September, Oktober, dan Desember. Kalau bulan September, Oktober, dan Desember ini pemangkasan suku bunga bro, maka sektor cryptocurrency ini akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua nih ya kan, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, saat altcoin itu mulai meronta-ronta, merona-rona, ya hunting lah teman-teman ya, hunting daripada altcoin, karena naratif yang sangat-sangat bagus bagi sektor cryptocurrency ketika ada pemangkasan suku bunga ya gitu. Oke, mungkin ini dulu teman-teman tentang sektor cryptocurrency kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.